Sebagai pemula, jika kita ingin belajar tasawuf, jangan baca kitab-kitabnya Imam Ibnu Arabi, karena ilmunya terlalu tinggi, dikhawatirkan sesat atau menjadi gila. Mohon bimbingannya Buya, kitab-kitab tasawuf apa saja yang boleh dibaca, yang Buya rekomendasikan untuk orang yang baru berhijrah, mengingat banyak orang yang berkata, hati-hati kalau baca kitab-kitab tasawuf atau kitab sufi, kalau tidak ngerti bisa sesat atau gila. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tasawuf itu kitab untuk membersihkan hati. Agar kita semakin cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta sesama, hilang dengki, benci, itu bukan cerita yang aneh-aneh, yang macam-macam. Adapun para ulama itu menulis kitab itu memang untuk martabat-martabat. Dan tingkatan-tingkatan orang itu memang bermacam-macam dan orang harus terus naik pangkat. Ada kitab sudah kelas besar. Kalau kita kembali misalnya kitab Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Kalau seperti kita begini harus baca khatam, kayaknya sudah keburu tua baru selesai kapan ngamalkannya. Nah, itu adalah kitab termasuk kayak disebut kayak Ibn Arabi dan yang lainnya dan lainnya. Memang ada sebagian kitab yang memang kalau sudah tingkat tertentu itu banyak membawa istilah-istilah baru. Tentunya yang tidak pernah belajar akan merasa kebingungan dengan istilah tersebut. Bukan urusan ilmu tasawuf, semua ilmu ada istilahnya. Ilmu hadis ada istilahnya. Ilmu tafsir, ilmu bahasa ada istilahnya. Ilmu hadis contohnya syadz. Di dalam bab ilmu hadis itu kan seorang yang bisa dipercaya bertentangan riwayatnya dengan orang yang lebih bisa dipercaya lagi. Ada syadz itu di dalam ilmu hadis berbeda dengan syadz dalam ilmu bahasa. Makanya tinggal kita bacanya di mana. Kalau syadz dalam ilmu bahasa adalah memang ada hadis atau apa, riwayat atau Quran, tapi tidak dijadikan kaidah. Maka bahasanya adalah fasih bahasa Quran, tapi syadz. Tidak dibangun kaidah atas hadis Nabi tersebut. Bukan bahasa yang nggak dipakai. Nanti syadz fil qiraah, dalam qiraat bacaan Al-Quran. Ada syadz dalam qiraat bacaan Al-Quran, kalimat sama syadz. Cuman dalam pembahasan qiraah, syadz adalah mawar al-ashr. Selain daripada qiraah asrah atau mawar as-saba, selain daripada qiraah yang 7. Jadi berbeda-beda istilah. Makanya orang tidak pernah belajar ilmu hadis membaca hadis muallaq. Diterjemahkan hadis bergantung-gantung. Nah, ini ada bergantung-gantung, hadis bergantung-gantung. Itu istilah. Nah, termasuk dalam dunia tasawuf, kadang untuk mempermudah itu membuat satu istilah-istilah bagi orang yang ingin mengajari. Jadi ada buku-bukunya para ustadz. Maka memang ada sebagian jangan baca, kamu tidak paham nanti. Karena tujuannya agar mudah mengamalkannya. Baik, kalau begitu tinggalkan buku-buku yang berat. Maka dimulai dari buku-buku ringan. Anda bisa memulai buku ringan dari kitab misalnya Adab Sulukil Murid, terjemahan Adab Sulukil Muridnya Imam Al-Haddad misalnya. Atau kitab yang masyhur di negeri kita ini, Bidayatul Hidayah. Terjemahannya Anda bisa cari. Kemudian atau Anda bagian belakang kitab yang sangat masyhur di negeri ini. Di bagian belakang kitab Sulam Taufik. Itu bagaimana membersihkan hati, riak, dengki dan sebagainya. Yang ringan-ringan. Intinya ilmu yang bahas tentang akhlak. Nah, ya. Kemudian tentang bagaimana kita berbuat baik dengan sesama. Ditulis oleh siapapun nanti misalnya. Itu akhlak. Jadi jangan bicara tasawuf yang aneh-aneh. Dan para guru-guru ya jangan ngajari muridnya dengan hanya memahami kalimat aneh-aneh tapi nggak ngerasa. Ya, jadi tasawuf itu ilmu rasa, ilmu praktek, bukan ilmu teori. Seorang guru tata boga cerita tentang menu masakan ini nanti terus ini bahannya masya Allah, ini kalau dimasak cara begini nanti hasilnya enak sekali. Ya kalau nggak masak tetap saja itu nggak enak. Nah ini sama ilmu tasawuf hanya cerita saja. Nggak ada rasanya tahajud di tengah malam, nggak ada rasanya berbakti kepada suami, tidak ada rasanya santun kepada istri. Ini tasawuf gombal itu. Banyak tasawuf-tasawufan. Yang merusak tasawuf adalah ahli tasawuf yang tidak punya rasa.
Ilmu tasawuf hanya ilmu, menjadi ilmu saja, ilmu di otak, berputar-putar di otaknya, bukan dirasakan di hati. Biasanya orang-orang yang hanya tasawuf lesan itu senang membaca kitab yang gede-gede aneh-aneh. Biar dianggap dia lebih sufi dari yang lainnya. Oh tidak, itu ibu di kampung itu biarpun tidak pernah membaca kitab tasawuf, dia sangat sufi. Kenapa? Dia nggak pernah nyakiti suaminya. Dia baik sama tetangga. Dia puasa Senin Kemis, nggak pernah menggunjing, nggak pernah ngedengki, senang berbagi. Orang kampung nggak pernah kenal kitab Ihya Ulumuddin, nggak pernah kitab. Wah, tidak ada. Ini yang baca kitab Ihya Ulumuddin bolak-balik di mimbar gede, ngiri sama ustadz sebelahnya, berantem. Sama adiknya nggak akur. Tasawuf gombal itu. Tasawuf itu rasa. Tasawuf itu makna di dalam hati. Kita rasakan, bukan ilmu teori-teori. Nah, makanya kalau sudah orang masuk dunia rasa tersebut, nggak akan dengan kitab yang bermacam-macam nyantai bagi dia. Karena ngerti makna maksud daripada tujuan penulis-penulis. Tapi kalau sudah masih bermusuhan, suudon sama orang. Suudon sama orang. Oh, ahli tasawuf kok ngomong begini. Inilah ilmu. Ilmu sudah sampai kepada Saripati. Ini orang yang masih berada di syariah itu cangkang luar. Loh, sufi kok ngomong gitu? Ini gimana ini? Sufi itu nggak bisa mengerjakan orang. Ngerasa dianya sudah paling sufi. Lah itu sudah nggak sufi lagi. Orang sufi semakin tawadhu. Orang sufi kok ngomongnya, ustadz ini ustadz cangkang, ustadz ini ustadz kulit, ustadz ini belum sampai, ustadz itu nggak paham. Ajib. Ada orang sufi begitu. Orang sufi kalau sufi semakin tawadhu. Ini ada satu majelis sufi, katanya saya tidak melihat. Tapi kerjanya ngeritiki orang, nyalain orang. Dulu dia merasa punya, kayak mau jadi nabi dia kayaknya. Sufi itu tawadhunya semakin meningkat. Melihat orang dengan penuh kasih sayang. Wawasan hatinya bukan pikiran cocok, luas, lapang hatinya. Inilah sekarang apa? Sampai kalimatnya, oh ini ustadz cangkang. Nggak paham ngomong. Rupanya fanatik kepada gurunya. Fanatik kepada grupnya. Jadi menganggap grupnya kalau tidak ikut torekoh guru saya ini belum benar ini. Ini cangkang semuanya. Ini loh Saripati, lihat. Jadi kalau dunia tasawuf biasanya kok idahnya di antara para pembual-pembualnya. Kalau sudah jamaah tidak paham, itu ilmunya tinggi ustadznya. Ya, ini kok aneh banget. Kalau sudah semakin jamaahnya tidak paham, semakin tinggi ilmu ustadznya. Ar-Rasul yukallimun nasa ala qadri uqlihim. Imamnya ahli tasawuf baginda Nabi menjadikan yang susah jadi gampang. Bukan malah orang nggak paham. Nah, ini kan, mohon maaf ini, sufi ini hebat, tapi telah dirusak dengan sufi palsu. Tasawuf adalah hak, tapi telah dirusak oleh orang-orang pemalsu tasawuf. Sebab memang dalam dunia tasawuf itu dunia makom. Lo langsung coba aja, orang ahli ilmu sehebat apapun, biasa orang mengerumuninya. Tapi kalau sudah dikira dia wali, masuk tasawuf, wah biarpun dia bahlul, tidak punya ilmu hanya karena mungkin dia, mungkin anaknya kiai, anaknya ustadz, langsung dikerumunin orang. Padahal tidak punya ilmu. Nah, ini adalah bahaya sekali. Sehingga termasuk Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang alim besar, gemes dengan sufi-sufi palsu itu. Sampai mengatakan banyak guru torekoh di sini. Guru torekoh di sini menjadi murid pun tidak pantas, apalagi jadi guru. Jadi murid tidak pantas. Lihat di ujung sebelum taufik bagaimana orang baik. Lesannya. Nanti di ujung kitab Bidayatul Hidayah juga tentang masalah membersihkan hati dan sebagainya. Kita bisa lihat bagian belakang. Itu ditekuni, nggak usah gede-gede, ya ulumuddin, tar dulu. Imam Ghazali sendiri pun selalu menyuruh kita baca kita Ihya Ulumuddin kalau sudah nggak nyanggup, nggak paham. Kalau kamu kurang jelas ambil di Ihya Ulumuddin. Jadi suruh baca kitab kecil dulu, diamalkan. Itu saja ya. Memang kalau kitab yang kayak Ibn Arabi, kitab yang lainnya, kalau kita berat-berat, kita belum perlu dengan yang berat-berat begitu, tapi kita perlu yang to the point, langsung saja, instan. Bagaimana hati kita baik dengan tetangga, baik dengan saudara, tidak dendam, tidak rebut waris, mudah memaafkan dan seterusnya. Itulah tasawuf yang diinginkan oleh imam-imam besar seperti Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.